Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoel Amri di channel Vektor Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe karena ya kita akan membahas berbagai hal yang udah aku sebutin tadi. Udah? Mantap. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghadapi harga teman, gitu ya. Nah, ini cukup seru nih pembahasan kali ini. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Harga teman adalah suatu keadaan atau kondisi atau ya suasana begitu yang mungkin cukup sering dihadapi oleh teman-teman desainer gitu ya. Ada teman-teman yang ngontak kita terus mau ngorder desain, terus ngomong harganya berapa, terus kita sebutin harga, terus akhirnya dia ngomong nggak ada harga temen nih. Nah, itu akhirnya kan muncul omongan yang seperti itu. Tapi kira-kira apakah harga temen ini murni begitu ya, kesalahan atau masalah dari si teman kita tadi? Nah, ini aku akan coba membahas cara mengatasinya agar dari teman-teman juga sama dari para desainer, kemudian dari juga teman kita tadi nggak merasa bersalah begitu ya, nggak merasa bahwa mereka dikritik atau gimana. Kita akan coba bahas satu persatu. Tips yang pertama adalah nggak usah pusing gitu ya. Jadi ya udah, kalaupun memang harga dari temen itu bahwa nggak cocok gitu ya, ya udah nggak usah diterima. Jadi nggak usah pusingin soal kita berdebat soal harga, mau bagaimana ya kita ya udah gitu. Kalaupun memang harganya nggak masuk, kita nggak usah pusing. Kalau aku sendiri lebih memilih merekomendasikan. Jadi misalkan ada teman aku tuh yang mau order, terus dia harganya ternyata nggak cocok. Nah, aku biasanya merekomendasikan desainer yang lain yang mungkin saja harganya bisa cocok gitu. Jadi selain kita memberikan rezeki kepada orang lain, nah, teman yang kita tadi yang mau order desain juga terbantu karena desainnya akhirnya bisa dikerjakan gitu, nggak ditolak secara penuh gitu ya. Nah, begitu. Aku sih lebih ke sana, lebih merekomendasikan. Jadi nggak usah pusing mikirin apakah mau terima atau enggak, tapi rekomendasikan saja ke orang lain begitu. Menurut aku itu adalah hal atau jalan tengah yang sama-sama untung lah begitu ya. Nah, cuman kalaupun memang kalian mau tetap menerima orderan tersebut, ya aku harap sih jangan sampai karena harga temen jadi ngerjainnya setengah-setengah. Jadi memang semuanya pilihan. Jadi pastikan kalaupun memang mau nerima, ya terima dan kerjakan dengan maksimal. Tapi kalau memang nggak mau nerima, coba pakai rekomendasi gitu. Kita rekomendasikan ke teman yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita coba jelaskan tentang kualitas desain yang kita miliki. Nah, di sini sebenarnya bukan cuma kita ngomong secara verbal gitu ya, tapi kita bisa menunjukkan karya-karya kita di sosial media kita, atau kita tunjukin portfolio kita ketika si klien atau teman kita tadi datang bahwa ini contoh-contoh karya yang aku buat begitu. Nah, si teman kita pun menurut aku ya pasti sudah ngelihat, oh ternyata si Hoiril ini memang desainnya bagus nih, sesuai sama harganya. Jadi menurut aku orang itu kan bisa juga melihat dari hasil kualitas yang udah kita bikin. Jadi ketika pun memang dia mau harga murah, menurut aku mikir-mikir juga begitu ya. Walaupun harga murah, harga mahal itu kan benar-benar sangat relatif sekali ya. Jadi menurut anak SMA mungkin 1 juta itu mahal, tapi bagi seorang pengusaha 1 juta itu murah begitu. Jadi memang soal harga mahal atau murah ini benar-benar relatif juga. Tapi yang aku poin kedua di sini adalah kita jelaskan soal kualitas desain yang kita miliki. Jadi ya insya Allah lah si teman kita tadi bisa paham gitu. Nah, tips yang ketiga, kalau memang kalian merasa bahwa wah ini teman aku nih benar-benar butuh nih sama desain untuk usahanya biar bisa berkembang, bisa mencari rezeki juga untuk dia juga gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa coba pakai trik diskon. Jadi kalaupun memang ya karena teman atau karena juga teman deket gitu ya, mungkin bisa coba dengan memberikan diskon gitu. Karena menurut aku nggak ada salahnya juga kalaupun kita bisa membantu dia agar usahanya itu bisa berkembang gitu. Tapi kalau misalnya usahanya udah maju gitu ya, menurut aku untuk memberikan diskon ya sayang aja gitu, karena usahanya udah maju. Kita kan sebagai desainer juga mau membangun usaha kita juga kan sebagai desainer.
Jadi ya bisa saling bantu. Tapi kalau memang teman-teman punya teman yang baru aja mau bangun usaha misalkan gitu ya, menurut aku nggak masalah sih kalau mau kita kasih diskon beberapa persen misalkan gitu dari harga normal. Yang keempat adalah jangan munafik. Wah, ini keras nih ya. Bahasanya sangat keras sekali. Jadi poin keempatnya kenapa aku bilang jangan munafik. Jangan sampai kita desainer ngomong-ngomong, wah ini harga temen ini nggak ada pikiran gitu ya, nggak ada hati, nawar sampai harga murah, bahkan sampai minta gratis, sampai ya kita padahal udah capek mikirin desain, mikirin idenya gimana gitu kan. Tapi kita sendiri itu ketika ada temen punya usaha, punya ya macam-macam lah gitu, kita sendiri minta gratis gitu loh. Kita minta diskon, kita bahkan minta murah gitu ya, atau tak menawar sampai harga yang gila gitu kan. Nah jadi menurut aku kembali lagi ke diri kita, kalaupun kita ingin atau maksudnya kita tidak ingin harga kita ditawar, harga kita jadi digratiskan, menurut aku dimulai juga dari diri sendiri bahwa kita juga jangan sampai ketika membeli produk teman kita tawar, kita minta gratis, kita minta diskon. Ya udah kita beli aja sesuai harga yang udah dia kasih begitu. Jadi menurut aku penting sekali bahwa kita jangan hanya saja memikirkan diri sendiri. Kita harus menolak desain yang murah, desain yang gratis, tapi kita sendiri pun juga harus menghargai orang lain. Kalau misalnya kalau teman kita punya usaha ya kita beli. Kalau misalkan teman kita itu punya produk apa yang kalau kita sendiri butuh kita bisa beli juga. Poin yang kelima adalah kalau kalian merasa bahwa teman kalian itu butuh desain dan memang dia sepertinya baru aja mulai usahanya atau memang ya masih kecil gitu, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk membantu dia dengan mungkin formatnya adalah kita ngedesainin untuk dia gratis di awal, tapi setelahnya kita akan mendapatkan bayaran gitu. Karena ya kita teman sendiri gitu kan, ya insya Allah kita bisa percayalah sama dia. Walaupun teman gitu ya, pastiin kita bikin perjanjian di awal bahwa nanti ketika usahanya udah maju atau udah berjalan, udah punya laba, udah punya keuntungan, kita akan mendapatkan bayaran kita begitu. Jadi bayarannya diangsur ketika usahanya udah mulai jalan. Makanya kita juga doain tuh semoga teman kita itu usahanya bisa berkembang gitu ya teman-teman. Jadi poin yang kelima adalah coba pertimbangkan kalaupun memang ingin membantu dari kita gitu ya, untuk niatnya membantu teman, ya menurut aku tidak ada masalah juga. Yang selanjutnya adalah menurut aku ada beberapa kondisi begitu yang menurut aku ya kita mau nggak mau harus menggratiskan desain kita, seperti ya kepada orang tua gitu ya yang sudah membesarkan kita, atau juga bisa ke organisasi kampus, atau mungkin juga kepada lembaga-lembaga yang non profit begitu. Nah itu bisa juga ke lembaga-lembaga sosial misalkan gitu ya. Jadi memang ada opsi juga menurut aku kalau ada desain-desain gratis yang memang kita sendiri yang menggratiskan begitu menurut aku. Kayak tadi kan aku contohin organisasi perkuliahan. Nah itu teman-teman bisa tuh masuk ke organisasinya, terus ngerjain desainnya secara gratis. Tapi kan teman-teman akhirnya bisa mengembangkan keahlian teman-teman dari proyek-proyek yang masuk di organisasi tersebut. Jadi menurut aku tidak ada masalah kalaupun memang menggratiskan desain, tapi memang ada beberapa hal-hal yang jadi pertimbangan kita seperti tadi kayak ada lembaga non profit atau juga mungkin lembaga sosial begitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Aku harap bisa bermanfaat dan tentunya bisa membuat teman-teman bisa mempertimbangkan lagi lah ketika memang nanti ada teman yang datang dan minta desain yang murah atau mau minta desain yang digratiskan. Tadi aku udah share beberapa poin yang menurut aku bisa jadi bahan lah untuk teman-teman ke depannya begitu. Menurut aku adalah kita jangan sampai ingin dibayar tapi kita sendiri mau minta gratis sama orang lain, seperti di poin yang aku bilang jangan munafik tadi ya. Itu saja sih menurut aku. Silakan aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini karena kita akan mungkin ke depan akan membahas banyak hal seputar tips, review dan juga tutorial desain. Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman yang lain agar bisa, ya menurut aku jangan juga
egois begitu ya, merasa bahwa kita desainer itu harus terus-menerus dihargai, tapi kitanya malah nggak mau menghargai orang gitu ya. Baiklah, mungkin segitu aja. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.